Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Iwati iman rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah bahwasanya sampai juga kita pada malam yang ke-25. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sempurna, insyaallah. Iwati iman rahimakumullah, mari kita kaji ulang surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-35. Ayat ini mudah-mudahan bagian dari bagaimana kita meretas jalan menuju ke surga. Sebetulnya apabila menurut kajian Al-Quran itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit. Ada 10 hal yang harus kita tempuh kalau ingin menuju ke satu tempat sana. Tidak harus melalui jalan tol, tidak harus melalui jalan yang berliku apalagi. Tetapi boleh jadi seorang muslim yang baik punya cara dan punya jalan yang sudah digambarkan oleh Allah. Ini betapa luar biasanya. Kalimat yang pertama dari Allah, innal muslimina wal muslimat. Justru pintu menuju surga itu KTP-nya harus Islam. Gak bisa yang lain. Agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Tapi perlu dipertanyakan dulu, Islam kita sebagai laki-laki sudah seimbang belum dengan Islamnya istri kita? Seorang kakek Islamnya sudah sama-sama berserah diri kepada Allah dibanding dengan nenek kita. Terkadang berbeda antara Islamnya seorang laki-laki, misalnya rajin sholatnya, puasanya kagak. Begitu pula seorang wanita boleh jadi sholatnya rajin, puasa mungkin yang tidak. Jadi perlu adanya keseimbangan, kesesuaian, dan kesamaan berpikir dalam melangkah menuju muslim yang paripurna. Yang kedua, Allah menggambarkan wal mu'minin wal mu'minat. Apakah iman seorang laki-laki sudah sebanding dengan imannya seorang wanita? Boleh tanya nanti sama anak kita di rumah, kalau imannya mama dibanding dengan imannya papa, itu hebat mana? Gak aneh kalau nanya begitu, karena anak kita biasanya selalu lebih tahu, selalu paham. Kalau misalnya mama kita atau istri kita itu pakai jilbabnya nggak ketat, kadang mudah lepas gitu. Kadang naik keimanannya, kadang turun. Sama dengan imannya seorang laki-laki. Kadang naik, kadang turun juga. Kemudian yang ketiga, Allah menggambarkan dalam surat Al-Ahzab itu wal qanitin wal qanitat. Ada kalimat qanit itu hampir sama dengan taat. Taatnya seorang laki-laki belum tentu sama dengan taatnya seorang wanita. Seharusnya ada kesamaan.
seharusnya ada kesesuaian. Misalnya seorang istri boleh jadi tidak ikut malam nanti untuk itikaf. Tapi seorang laki-laki terus-menerus 10 hari itikaf. Padahal boleh jadi ada bagian buat istri di hari yang genap. Mungkin diganjil, bolehlah pergi ke masjid gitu. Atau komitmen dua-duanya, mah kita itikaf mah. Karena Rasulullah mengajak istri dan anaknya. Di Pusdai ini tidak akan dilarang anak-anak yang mau iktikaf tertidur, karena memang seperti itu disunahkannya. Ada yang kalau di Habibur Rahman itu pakai tenda gitu. Dan ini menarik, menjadi daya tarik buat anak-anak kita untuk meningkatkan prestasi ibadah di bulan Ramadan. Ikhwati iman rahimakumullah, itu taatnya seorang ibu harus sesuai dengan taatnya seorang ayah. Kemudian yang ke berapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat, wasadiqin, wasadiqat. Ciri yang keempat adalah benar atau tidak, jujur atau tidak, hebat atau tidak. Lagi-lagi anak kita tanya, si mamah itu sekeren apa sih? Si ayah itu sejujur apa sih? Masih ada misalnya uang disembunyikan di pecinya, atau di mana nyimpannya, di kaos kaki misalnya. Jadi kalau Kangjeng Nabi Muhammad punya sifat jujur, memang harus dimiliki juga oleh kita. Bahwa kita harus punya sifat jujur. Tidak boleh tidak. Begitu pula istri kita. Kejujurannya bisa diukur. Baik oleh anak kita, oleh nenek kita, ataupun oleh kita sendiri. Shadiqin wa shadiqat. Kemudian lagi, wassabirin, wassabirat. Sifat sabar. Di bulan Ramadan ini ketahuan juga. Si istri apakah sabar ketika suaminya belum mendapat THR? Atau seorang suami apakah bersabar ketika istrinya banyak keinginan? Ketika kita memohon kepada Allah, tentu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa mayyataqillah, barang siapa yang takwanya kepada Allah ditingkatkan terus, yaz'allahu makhrajan, ada aja jalan keluar itu. Kemudian yarzuku, akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Itu barangkali langkah-langkah yang harus kita tempuh. Tidak, insya Allah tidak sulit. Sabar masuk pada kategori jalan menuju surga. Wal khosyi'in, wal khosyi'at. Coba pandangi oleh kita betapa khusyuknya seorang wanita kalau tahajud. Atau sebaliknya, pandang oleh ibu-ibu suami kita ini khusyuk apa tidak? Atau kalah malah oleh anak kita, justru anak kita lebih khusyuk sholatnya, pergi mau ke masjid. Jadi ada ukuran-ukuran yang bisa dipadukan. Kemudian wal mutasaddiqin, wal mutasaddiqat. Seorang laki-laki yang mereka rajin mengisi kenceleng, gak pernah kaget kalau memasukkan uang 50.000, gak pernah bingung kalau memasukkan uang 100.000. Justru kita harus mau mencoba. Ada misalnya seorang anak kecil, ya, ada uang untuk kencelengnya. Kalau enggak, ini adik masih punya tabungan. Bisa saja seorang anak memberikan sedekah. Atau ketika istri kita memberikan sedekah, sedekah, mah, kenapa sih kamu ngasih sedekahnya gede-gede amat? Biasa aja tuh. Kaget kalau istri memberikan sedekahnya 200.000 misalnya, lebih besar dari suaminya. Bukankah itu yang akan dibalas oleh Allah? Masalul ladzina yunfikuna kamasali habbatan sab'a sanabil, dilipat gandakan 7 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'ah, bahkan oleh Allah dilipat gandakan lagi jadi 700 kali lipat. Subhanallah.
Kalau Allah sudah berkehendak, mau wanita, mau anak-anak, mau kakek-kakek, mau pedagang, mau petani, tidak bisa dihalangi. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Kemudian yang ke-8, was-shaimin was-shaimat. Seorang laki-laki yang saum, hari ini kita saum, atau tadi, kemarin kita saum, sudah 24 kali kita saum. Pasti prestasinya beda. Ada tadarus nggak di saumnya? Ada berinfak sedekah nggak? Ada rasa sabar apa tidak? Karena 8 poin tadi harus betul-betul dimiliki. Nggak bisa, puasa aja lah, hanya menahan haus dan dahaga saja. Tidak berkualitas tentu. Yang ke-9, wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Siapa saja orang yang mampu menjaga kemaluannya. Pernah mungkin dengar lagu jagalah farji, jagalah hati. Padahal di Quran mungkin kalimat yang paling keren jagalah farji. Kenapa seperti ini? Karena banyak wanita-wanita yang sering mempermainkan alat kelaminnya. Disebut masturbasi. Begitu pula laki-laki. Kebiasaan mempermainkan alat kelamin ini dengan onaninya, na'udzubillah. Kita takut kalau anak kita, generasi kita sudah tidak mampu lagi melakukan menjaga farji. Jagalah farji, jangan kau nodai. Jagalah farji, jangan kau sakiti. Terakhir, Allah memberikan kabar kepada kita, wadzakirinallah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kasiron, jumlahnya banyak. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau dia menghafalkan Asmaul Husna. Misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Jangan sampai duduk kita di itikaf ini tidak sempat membaca ini. Karena ada kalimatnya, wadzakirinallah kasiran. Kalau bisa sampai hafal. Bolehlah pakai lagam. Apa hadiahnya dari Allah? A'addallah, Allah janji magfirah, akan diampuni, plus doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus saja, tertidur sebentar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gogoleran deui, bangun lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya itu Rasulullah yang menghendaki kepada kita di setiap malam itu terus menerus. Magfirah wa ajron azim. Ajron azim ini yang sering kita ungkap, wasari'u ila magfirah. Kalau kita mengejar ampunan Allah, 10 hal yang tadi, wa jannatun arduhas samawati wal ard, hadiahnya surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita senantiasa bisa beritikaf di masjid-masjid terdekat. Mudah-mudahan juga di masjid-masjid ini ada kajiannya, ada sholat malamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.